Tajia Caoan, selamat pagi semuanya. Anak-anak kami kelas 7 SMP Anugerah Harapan Bangsa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian dari rumah yang kalau kita potong atapnya, maka akan kelihatan berbagai ruangan yang ada di dalam. Kita akan lihat dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah linci. Linci ini adalah tetangga. Nah, ini masih di pekarangan luar ya, tetangga. Yang kedua adalah lou tao, koridor. Apa itu koridor? Koridor itu adalah bagian depan teras rumah. Nah, lou tao. Kemudian yang ketiga adalah fan ting. Nah, fan ting adalah ruang apa itu? Ruang makan. Nah, kita lihat di sini ada meja makan. Ya, ada meja makan. Ya, fan ting, ruang makan. Kemudian kita lihat yang keempat adalah cufang. Cufang ada di mana? Ada di sebelah ruang makan. Nah, ini kita lihat, kita perbesar ya. Di sini cufang itu dapurnya ada. Ya, ada kompor dan lain-lain. Kemudian yang nomor 5, apa itu? Chuanghu. Chuanghu adalah jendela. Nah, ini nomor 5. Kemudian kita lihat nomor 6, ada yise. Yise atau wei sheng jian. Ya, toilet, kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandi. Kemudian yang ketujuh ada qiangpi. Qiangpi adalah dinding. Kemudian yang kedelapan ada tipan. Tipan ini adalah lantai yang terbuat dari papan kayu. Kemudian yang kesembilan ada keting, ruang tamu. Nah, ini ruang tamu ya, yang ke-9. Yang ke-10 kita lihat ada jiaci, furniture. Nah, di sekitar ruang tamu ada furniture, ada TV, ada lemari TV, perabotan ya. Ke-11 adalah chu changse. Chu changse ini adalah tempat menyimpan barang. Biasanya disebut di Indonesia disebut apa? Gudang ya, gudang. Kemudian yang ke-12 ini apa? Kita lihat. Yang ke-12 adalah tianhuapan. Nah, tianhuapan ini adalah langit-langit. Kalau di rumah zaman dulu namanya asbes. Kalau di rumah zaman sekarang plafon namanya ya, plafon. Nah, ini untuk menutupi bagian atas rumah agar tidak terlalu nampak kerangka rumahnya, kerangka atap rumahnya. Nah, ke-13 nampak ya, ada tempat tidur di sini. Apa itu? 13 disebut wose, bedroom. Wose ini adalah kamar tidur ya. Nah, bisa juga disebut fangjian.
Kemudian ke-14 di samping kamar tidur ini ada apa ini? Gordin. Apa bahasa Mandarinnya gordin? Chuanglian. Nah, Chuanglian adalah gordin. Kemudian yang 15 ada sufang. Nah, sufang ini ruang buku. Ya, ruang buku sekalian tempat belajar. Nah, jadi kalau di negara yang luar negeri ya, sufang ini wajib. Ruang buku, tempat-tempat menyimpan buku dan tempat-tempat membaca buku. Setiap rumah, di setiap keluarga ada namanya tempat membaca buku. Yang ke-16 adalah poli. Nah, ini untuk melihat ruang belakang pekarangan. Ini biasanya ditutup dengan poli. Poli ini adalah kaca. Ada yang jendela kaca, ada yang pintu kaca. Kemudian yang ke-17 adalah balkon. Nah, balkon ini kalau kita ada rumah bertingkat dan kita mau melihat ke samping sekeliling rumah kita, maka kita akan berdiri di balkon ini. Kita bisa duduk-duduk di sini dan melihat pemandangan di sekitar kita. Biasanya balkon ini untuk rumah yang bertingkat. Kemudian ada menling. Ini ada bel pintu. Nah, supaya penghuni di dalamnya itu tahu ada tamu yang akan datang. Nah, menling ya. Men itu pintu, ling itu adalah bel. Kemudian yang ke-19 ada suo. Suo ini adalah kunci. Ya, suo ini adalah kunci. Pengunciannya di sini. Kemudian yang ke-20 adalah yaoshi. Yaoshi ini adalah kunci. Tadi yang 19 adalah pengunciannya, lubang kunci. Yang ke-20 adalah benda kuncinya. Nah, jadi suo itu artinya penguncian atau lubang kunci. Kemudian yaoshi ini adalah kuncinya sendiri. Kemudian kita lihat, nah, di sini ada pagar. Nah, pagar depan sebelum kita masuk ke rumah atau ke apartemen atau ke komplek. Nah, jadi sekolah kita ada pagar juga ya. Ada pagar besi ya. Nah, jadi ini menghubungkan jalan di dalam rumah dengan jalan di luar rumah. Kita harus melewati pagar ini, disebut taman. Ya, taman. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau di kompleks perumahan ada satpam, namanya Pauan. Nah, Pauan itu bukan nama orang ya, tapi Pauan itu artinya security atau satpam. Nah, kemudian kita lihat di sampingnya itu ada tempat parkir. Ya. Tingcecang. Nah, kita lihat yang di mana dia. Oke, sini tidak muncul. Nah, kira-kira dia kira-kira ada posisinya di sini ya. Nah, itu tingcecang. Tempat parkir. Chang itu lapangan, tingce itu parkir. Baik, kita akan lihat yang berikutnya, nomor 24. Apakah itu? Nah, yang nomor 24 ini biasanya di kota-kota besar itu tanahnya itu sempit ya, maka banyak dibangun gedung apartemen. Nah, apartemen itu termasuk rumah ya, rumah tinggal. Biasanya orang membeli satu lantai dan rumahnya di sini, di dalamnya semua ada kamar tidur, ada dapur, ruang tamu, ruang belajar, kamar mandi, semuanya ada di dalam satu tingkat apartemen ini. Misalnya saya tinggal di apartemen tingkat ke-30 misalnya. Baik, nak, sekarang ini kita lihat apa itu komplek apartemen, disebut xiaoqi ya, xiaoqi.
Nah, xiaoqi itu adalah komplek kecil ya, apartemen. Nah, di negara-negara seperti Shanghai, Singapura itu negaranya sempit, kotanya sempit, maka dibuat apartemen. Tidak seperti di Indonesia yang tanahnya masih luas. Nah, di apartemen ini atau di komplek apartemen ini ada namanya playground atau ertong youle chang. Ya. Mana nih playground? Coba kita lihat tadi ya. Di mana dia playgroundnya? Kita lihat nomor 25. Nah, ini dia. Nah, ini playground ya. Ertong itu artinya anak-anak. Youle chang itu youle chang ada lapangan permainan atau tempat permainan untuk anak-anak. Oke, kemudian kita lihat berikutnya nomor berapa? Nomor 26. Nah, nomor 26 ini apa? Low ini artinya adalah bangunan. Bangunan ini bebas ya, mau bangunan apartemen, bangunan kantor, bangunan stasiun dan sebagainya. Yang penting dia adalah low, itu adalah bangunan. Yang ke-27, kita lihat apa itu 27? Oh, rupanya ini adalah tianti. Apa itu tianti? Ya, tianti adalah elevator, lift ya, yang mengangkat penumpang ke atas. Jadi tidak perlu naik turun tangga capek-capek ya. Nah, kalau mau naik turun tangga juga boleh, tapi lebih sehat, lebih capek, keluar tenaga. Tapi kalau udah capek ya pakai lift untuk angkat kita ke atas di sini ya. Nah, semua apartemen punya ya tianti atau elevator. Apa bedanya dengan nomor 28? Nah, 28 kita lihat di sini. Ini ada tangga. Nah, tangga manual ya, namanya low T. Low itu tingkat, T itu tangga. Tangga ini kita berjalan bisa ke lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian nomor 29 ada chuang tai. Ini biasanya ya kita bisa melihat keluar ya, chuang tai. 30 ini ada mailbox. Nah, di sini para penghuni yang ada di apartemen ini akan mengambil paket, surat-surat, dan di sini sudah ada nama nomor apartemen yang dimaksud. Jadi kita tidak bisa salah orang ya, karena satu paket ini sudah ada nama-nama orang yang tinggal di sini. Oke, kemudian 31. Wah, 31 ini apa? Apakah ini permainan dari anak-anak? Kita lihat 31 ini rupanya adalah fitness equipment. Nah, jiansen qi cai. Nah, jiansen qi cai ini bisa orang dewasa, anak-anak juga ya. Nah, ini disebut fitness. Fitness ini bukan hanya di dalam ruangan ya, di komplek perumahan juga ada tempat fitness khusus untuk orang-orang di dalam komplek. Nah, di sini kita bisa fitness di luar lapangan. Dan yang terakhir apa ini? Wah, ini sangat indah, ada bunga-bunga. Ini disebut taman bunga ya. Apa itu taman bunga dalam bahasa Mandarin? Artinya huayuan. Huayuan ya, taman bunga. Nah, itu tentang lingkungan sekitar kita. Baik, kita akan baca ulang agar kita lebih paham. Mari kita baca sama-sama. Lingji, tetangga. Lou tao, koridor. Fan ting, ruang makan. Cu fang, dapur. Chuang hu, jendela. Yi se, kamar mandi. Wei sheng jian, toilet. Qiang bi, dinding. Di pan, lantai. Ke ting, ruang tamu. Jiaji, perabotan.
Cu changse, ruang gudang atau gudang ya. Tianhua pan, langit-langit atau pelapon. Wo se, kamar tidur. Chuang lian, chuang lian itu yang di jendela, apa itu? Nah, biasa taruh di jendela ini gorden ya. Sufang, ruang buku. Poli, poli itu kaca ya, bisa ditempatkan di pintu atau di jendela kaca. Yang tai, balkon. Menling, bel, bel pintu. Shuo, shuo itu lubang kunci. Yao se, kunci. Tamen, pintu utama. Baoan, satpam. Ting ce chang, tempat parkir. Xiaoqi, komplek apartemen. Ertong Yole Chang, playground, tempat bermain anak-anak. Low, gedung. Tianti, elevator atau lift. Low ti, tangga. Chuang tai, chuang tai apa tadi? Jendela. Xin xiang, kotak surat. Jiansen qi cai, peralatan fitness. Dan terakhir hua yuan, itu taman ya, taman bunga. Oke, itu tentang lingkungan sekitar kita ya. Nah, begitu asri dan begitu indah. Jadi kalau kita mau buat rumah ya seperti ini ya, biar suasananya asri dan nyaman. Baik, kita langsung masuk ke dalam rumah. Ya, dalam rumah di sini. Apa saja yang ada di dalam rumah? Kita lihat di sini. Nomor 1. Ya, di dalam rumah ini banyak sekali ya. Ada nomor 1, kita lihat yang mana nomor 1. Nah, ini dia nomor 1. Apa ini? Oh, ini adalah sofa ya. Sofa untuk duduk santai. Apa bahasa Mandarin sofa? Ya, safa. Safa. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini ada tempat duduk ya, tempat duduk untuk di sofa biasanya ya, yang lembut, disebut safa tian. Nah, safa tian ini bentuknya ini lurus seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kau tian. Nah, kau tian ini bantal ya, bantal khusus untuk sofa ya, bantal sofa. Kemudian kita lihat nomor 4 ada lampu. Nah, lampu yang di ruang tamu. Bahasa Mandarinnya adalah luo ti teng. Nah, kita lihat di sini luo ti teng. Kemudian nomor 5 kita lihat ada lampu meja ya, lampu meja. Apa bahasa Mandarinnya? Teng cao. Nomor 6 ada, kita lihat yang mana? Oh, nomor 6 ini apa? Remote control untuk TV dan lain-lain. Apa bahasa Mandarinnya remote control? Adalah yao kung qi. Ya, yao kung qi. Kemudian yang ketujuh, benda apa ini? Kita lihat. Ta huo ji. Ta huo ji. Nah, mancis ya, mancis. Nah, mancis. Kemudian yang ke-8, meja. Ya, meja. Apa itu meja? Caci.
coffee table, meja untuk minum kopi. Nomor 9, kipas angin. Apa itu kipas angin? Tian feng san, kipas angin. Yang ke-10, yikang. Yikang ini adalah fishbowl. Nah, akuarium kecil ya, akuarium kecil, dan isinya adalah ikan. Selanjutnya apa lagi? Kita lihat 17. Sampai 11 ya tadi ya. 11 sampai 10, 11. Kita lihat 11 ada di mana. Oh, ini dia. 11 rupanya adalah ikan mas ya. Ikan mas disebut cinyi. Ya, ada nggak ikan mas di sini? Ada ya, cinyi. Ya. Nanti Lause akan tunjukkan gambar-gambar ini. Kamu harus bisa tahu ini benda apa ya. Nah, jadi ini nanti Lause hilangkan. Nanti Lause tanya ya. Kemudian ada caci tiset. Kemudian ada yen hui kang. Yen hui kang ini asbak rokok. Nomor 13. Yang mana asbak rokok? Wah, ini dia. Yen hui kang asbak rokok. Kemudian kita lihat ada tiao teng. Tiao teng ini lampu yang digantung ya. Tiao teng. Nomor 15 ada yao i. Yao i kursinya santai, biasanya untuk orang tua, bisa goyang-goyang ya. Nah, yao i, yao itu goyang, i itu kursi, kursi goyang. Kemudian ada AC. Wah, mana AC-nya? Oh, ini dia. AC-nya ini AC yang berdiri ya. Nah, namanya Gong Tiao. Gong Tiao ini AC, air conditioner. Kemudian ada house plant. Nah, ini ada tanaman di sini. Nah, jadi untuk mempercantik ya, mempercantik ruangan. Mempercantik ruangan ada Quan Sang Ziu. Nah, tumbuhan untuk pemandangan yang indah. Kemudian ada pot bunga di sini, nomor 18. Ada foto, mungkin foto keluarga. Ada vas bunga atau huaping. Nah, tadi foto adalah caopian. 20 adalah huaping. Kemudian 21 ya tianse ji ya, TV ya, televisi. Yang kedua-dua adalah dekoratif painting, artinya lukisan dekorasi ya, untuk mendekorasi ruangan agar lebih cantik. 23 ada jam dinding, ada kuacung, jam dinding ya. Oke, kita lihat tinggal sedikit lagi nih. Ada piten. Apa itu piten? Oh, rupanya lampu yang lengket ke dinding. Pi itu artinya dinding, ten itu artinya lampu. Nomor 25 Swiss. Swiss itu artinya apa itu Swiss? Swiss itu untuk membuka atau menutup lampu ya, on atau off, seperti itu namanya Swiss. Kemudian ada soket. Soket ini untuk ngecok ya, ngecok TV dan peralatan elektronik lainnya ya. Soket ini biasanya tertutup. Nah, jadi dibuka dulu baru bisa dicok untuk menghindari tegangan listrik. Nomor 27 ini ada chatou. Chatou ini adalah steker listrik ya, kepala listrik yang akan dicokkan ke lubang listriknya. Kemudian ada telepon atau tianhua di sini. Lengkap ya di sini, ada tianse kui, ada stand TV di sini untuk menaruh TV ya. Wah, jadi dalam ruangan ini semua perabotannya cukup lengkap. Dan yang terakhir ada karpet. Nah, titan supaya tidak goyang-goyang mejanya di sini. Wah, kalau punya rumah seperti ini itu sangat nyaman ya. Nah, ada nilai seninya, nilai estetisnya semua. Saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai lingkungan sekitar kita ya, dan tentang
benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas lagi tentang benda-benda yang ada di ruangan lainnya. Nah, jadi di sini nanti kamu sebutkan ya. Nah, di sini ada 20-an. Ada, kita lihat ada 32 nama objek di lingkungan. Dan di sini ada berapa di sini? Ada 30 objek di lingkungan di dalam ruang tamu. Nah, jadi tugas kamu adalah kamu sebutkan aja di luar ruangan ini 10 objek benda dalam bahasa Mandarin berikut artinya ya. Dan 10 lagi benda yang ada di dalam ruang tamu ini beserta artinya. Nah, itu tugas kamu ya di les kedua. Baik, sampai jumpa. Zaijian.